Aduh, kacau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kuliah Waalaikumsalam. kita kali ini. Mungkin saya kemarin salah setting ya, atau tertekan begitu tengah malam, jadi harus pakai admit merepotkan saya karena saya mau semakin kuliah. Saya pindahkan ke Dwi, ternyata record saya pun mesti minta izin. Oke. Kita akan melanjutkan kuliah ini dengan topik komunikasi untuk penyuluhan pertanian ya. 4 topik kemarin, tolong Anda pahami baik-baik ya. Saya sering mengilustrasikan bahwa 4 topik kemarin itu ibarat bangunan rumah pada tiang-tiang pokoknya ya. Yang pertama itu, kuliah pertama adalah kira-kira apa peran penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, itu seperti halaman depan kita ya kan, rumah kita menghadap ke dunia luar gitu ya. Nah, rumah kita ini PKP-nya ini ya, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Kuliah yang kedua itu soal fondasi, ada filosofi, ada definisi ya kan. Ada juga visi, yaitu saya ibaratkan sebagai fondamen rumah, fondasi rumah ya, yang kokoh di bawah tanah, nggak nampak dia. Tapi kalau Anda tidak kuat pada definisi dan filosofi, goyah nanti ilmu Anda ya. Dan saya sudah tegaskan bahwa dalam pandangan saya penyuluhan itu ada 2 proses berjalan sekaligus, learning process dan communication proses ya, untuk kemandirian petani, peningkatan SDM petani dan penguatan kelembagaan petani. Itu intinya ya. Pada kuliah yang ketiga itu saya sebut sebagai tiang-tiang pokok ya, tiang-tiang pokok, strategi, pendekatan, approaching ya kan, strategi itu tiang-tiang pokok berdiri tegak ya, 4 atau berapa pokok tiang ya. Yang terakhir saya ibaratkan sebagai penutup ya, atap penutup ya, kelembagaan ya, dia menutup total. Nah, maka sudah jadilah rumah kita itu ya. Sekarang komunikasi itu bagian dari kepentingan penyuluhan ya, dan kemudian besok-besok ada beberapa jumlah aksesori ya. Ada jendela-jendelanya ini komunikasi ya. Oke, baik, saya teruskan dulu pada halaman yang kedua. Nah, ini dia. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari sumber. Ya, siapa sumber informasi? Dalam hal ini mungkin penyuluh, ya mungkin peneliti, mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah nagari ya, aktivis LSM, penggiat pembangunan masyarakat, ya kan, mungkin juga hima di antara Anda ya, penyampaian informasi melalui media tertentu ya, media cetak, elektronik, tradisional, bahkan mungkin media sosial media pada seperti hari ini ya. Kita berbincang-bincang kuliah melalui media ya, media kita luar biasa ini ya. Media internet ya, media digital ya. Digital itulah yang menyampaikan kita berkomunikasi sampai hari ini. Kemudian penerima ya, penerima ya, Anda dalam hal ini saya tempatkan sebagai penerima, tapi nanti ketika Anda berbicara, saya minta Anda berbicara, saya penerima. Anda adalah pemberi pesan atau sumber pesan ya. Sumber pesan dalam bahasa lain disebut dengan komunikator ya. Komunikator, tolong tulis pada kertas Anda, komunikator. Bisa juga disebut sebagai source of communication ya, source, sumber komunikasi ya. Dan penerima itu disebut dengan komunikan ya, komunikan atau receiver ya, penerima komunikasi. Dengan maksud apa? Maksudnya agar mendapat respons atau umpan balik ya, respon atau umpan balik ya. Nah, itu ada yang mencoret-coret tuh ya, respons. Baik. Nah, kemudian terkait dengan hal itu maka penyuluh atau fasilitator pertanian atau komunikator pertanian seharusnya mempunyai kemampuan berkomunikasi ya,
mampu juga memilih media yang tepat, ya, dan bahkan mampu juga mengetahui karakteristik informasi yang akan diberikan dalam hal inovasi. Kita akan bahas soal inovasi itu pekan terakhir ya, dan juga karakter para petaninya, ya, apakah pengikut atau orang-orang yang maju, ya kan? Nah, sebagai penerima informasi yang akan dapat memberikan respons yang diharapkan. Oke. Saya tanya dulu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, Pak. Oke. Dwi, tolong perhatikan teman Anda yang minta masuk, Dwi. Ada 5 orang tuh yang nunggu di ruang tunggu. Pak, Dwi nggak jadi co-host gimana tuh, Pak? Sudah nggak jadi co-host tuh, Pak. Halo, Ya, Pak. udah. Ini yang merepotkan saya pada akhirnya nih. Oke, baik ya. Saya teruskan, udah saya izinkan teman Anda masuk ya, ini udah saya record. Baik, saya teruskan. Nah, komunikasi yang harus dipahami oleh penyuluh ya. Komunikasi merupakan pertukaran informasi ya. Komunikasi merupakan pertukaran informasi ya. Itu yang biasa itu ya. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi sosial ya. Jadi ada interaksi, ya, ada hubungan timbal balik ya antara dua pihak, individu. Nah, individu atau lebih ya. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau gagasan antara sesama warga masyarakat ya. Menyampaikan pesan ya kan, atau juga Anda berinteraksi ya. Kata kunci dari interaksi komunikasi, kata kunci komunikasi juga interaksi ya. Pesannya tidak mesti suara, bisa saja tulisan, bisa saja emosi Anda yang meletup-letup, atau mungkin apa gambar-gambar Anda kirim kepada orang, itu juga pesan ya. Atau mungkin cukup dengan kedipan mata, itu juga pesan, namanya body language ya. Nah, jadi semua semua itu adalah komunikasi. Kata kunci terakhir komunikasi itu adalah kesamaan makna ya. Jadi ada orang yang saking udah lama kenalnya itu tidak perlu banyak ngomong. Nah, mereka berempat bicara, kemudian satu kata ngomong, makan siang yuk atau kita ngebakso. Nah, nggak perlu jelaskan ngebaksonya di mana, jalan apa, nomor berapa, nggak perlu, mereka sudah tahu. Gitu kan. Nah, misalnya mereka berbeda tempat nih, pakai WA group, tiba-tiba yang satu orang bilang, ngebakso yuk, jawab yang lain. Udah selesai. Naik ojek, naik motor, naik mobil, atau apa gitu, mereka langsung menuju tempat bersangkutan. Itu karena ada kesamaan makna yang telah mereka bangun. Nah, itu contohnya. Tapi kalau orang baru, di mana alamatnya, nomor berapa, nah, nomor berapa, lalu bagaimana kesananya, nah, nomor berapa, itu namanya belum kesamaan makna ya. Tolong dipahami ya. Di dalam proses semacam itu tidak hanya terjadi penyampaian informasi, tetapi sekaligus pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, ya kan, pertukaran ide, ya, bahkan emosi perasaan, ya. Proses pertukaran tersebut akan semakin jelas terlihat pada komunikasi antar pribadi. Nah, gitu. Tadi saya bilangin kalau ada komunikasi antar pribadi tidak perlu dijelas banyak-banyak. Anda sudah paham. Dengan kawan Anda, dengan sahabat Anda nggak perlu banyak omong Anda. Cukup satu kata, satu istilah Anda keluarkan sudah bisa menjelaskan apa yang ingin Anda katakan gitu ya. Nah, kata kunci komunikasi adalah makna atau pengertian atau meaning ya, yang terkandung dalam setiap pesan yang perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi ya. Ada dua orang yang sedang bersahabat, cukup dengan kedipan mata, paham mereka maknanya apa. Ya kan, nggak perlu jelaskan, Anda sudah biasa begitu. Kalau ayah batuk, nah itu sebagai anak Anda udah paham tuh, papa marah nih, nah gitu udah ngerti itu ya kan. Nah, atau Anda minta sesuatu lalu mama senyum ya berarti oke itu. Nah, itu ya. Oke, Rizky nyambung, Rizky kira-kira Rizky ada Rizky. Nyambung, Pak.
Ya. Alex, Jimmy nyambung ya? Iya, Pak. Oke, begitu kira-kira ya. Cindy nyambung, Cindy. Cindy Utami. Diva Meriani nyambung kira-kira? Nyambung, Pak. Oke, ya begitulah kira-kira komunikasi itu ya. Nah, Intan sedang mencoba. Nyambung, Pak. Oke, lanjut ya, udah mati lagi. Nah, sekarang saya akan bacakan beberapa teori dasar ya, teori lama, teori kuno tentang komunikasi. Tetapi penting saja untuk Anda pahami sebagai sebuah kerangka ilmu ya, karena kita baru mempelajari ya. Ini 48, 50, 53, 54, 60, 72, 89. Banyak lagi teori-teori komunikasi sampai dengan tahun 2020 ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sekedar saja ya. Ya, boleh Anda baca, boleh hafal-hafal dikit, boleh ya. Nah, sekarang kita lihat dari Laswell ya, Laswell ya, Laswell. Laswell. Siapa mengatakan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Nah, sama tuh semua tadi kan. Nah, jadi Anda lihat ya, siapa mengatakan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh apa. Ini Laswell. Laswell, tolong digarisbawahi, beliau adalah asal muasalnya bukan seorang komunikator, bukan seorang ahli komunikasi, tapi seorang ahli hubungan teknik ya, teknologi ya, teknik ya, yang menghubungkan orang dengan alat ya, dengan alat. Maka beliau penting salurannya apa. Nah, sekarang saluran itu tidak mesti kabel ya, bukan lagi serat optik ya, cukup dengan di langit sana kemudian pakai media digital ya, itu tapi nggak cukup. Sekarang ada laptop lagi ya untuk bisa pakai aplikasi lagi. Nah, itu jadi yang namanya saluran hari ini udah sangat beragam ya, complicated ya. Ya, ada aplikasi, kita nggak perlu pakai kabel, pakai WA saja, WhatsApp, Onda, kita pakai Zoom, Onda, pakai Google Meet. Nah, itu adalah media-media manusia sekarang berkomunikasi ya. Oke, ada komunikator, apa yang dikatakan message, ada channel, ada media, ya kan. Orang sekarang lebih senang menggunakan kata-kata media dibanding dengan channel, saluran ya. Tapi saluran masih pakai juga, saluran TV, ya, saluran TV One, ya, apapun ya. To home, kepada siapa? Receiver ya. Apa efeknya kepada kita? Peningkatan pengetahuan, atau emosi aduk-aduk, ya kan. Nah, atau mungkin apa. Oke ya, Laswell ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ini modelnya linear nih, linear. Seakan-akan si receiver cuma nerima aja, nggak sampai lagi. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini dia. Wesley McLean. Ya, Wesley McLean. Ya. Model ini merupakan model klasik juga dari komunikasi massa. Oh, komunikasi massa. Kalau tadi agak komunikasi pribadi ya. Individual communication ya. Kalau ini komunikasi massa. Di mana pusat pemberitaan X, ya, di mana di X-nya ini? Ini X ya. Di mana pusat pemberitaan X menerima pesan dari berbagai sumber. Oh, dari bagaimana sumber nih X ini, ya kan? A, dari berbagai sumber, kemudian disampaikan pada penerima akhir Z atau B ya, melalui agen pemberitaan Y. Nah, itu dia kira-kira ya. Jadi hubungannya Anda baca ini ya. Hubungannya begitu kira-kira, komunikasi massa ya, penerima pesan. Oke, lanjut ya. Nah, model Newcomb ya. Model ini merupakan berlaku dalam komunikasi antar personal, antar individu ya, yang simetrik ya. Ya, di antara kita ini adalah bisa menjadi hubungan antar individu ya. Kalau saya ngomong dengan siapa namanya? Misalnya saya panggil dengan Emi nih, contohnya. Emi, halo Emi. Halo, Pak. Apa kabar Emi? Baik, Pak. Nah, itu contoh saya sedang interpersonal dengan Emi. Tapi Emi dalam proses sebagai penerima saja dia. Saya tanya, jawab, ya kan. Belum berani untuk berkata. Nah, sekarang saya ajak yang lain, tapi jangan cuma jawab ya, juga bertanya atau apa ya. Fania, apa kabar Fania? Halo Fania. Baik, Pak. Apa kabar? Ya, Pak. Baik, Pak. Udah, itu aja. Kan saya bilang tadi suruh ngomong, jangan cuma menjawab. Oke, ganti lagi. Gusni, apa kabar Gusni?
Gusni. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak apa kabar, Pak? Oh, baik juga. Nah, itu contoh ya, saya dengan Gusni sudah bolak-balik tuh kan. Nah, itu namanya sudah mulai pada tahap dialog Iya, Pak. interpersonalnya ya. Baik, model yang berlaku dalam komunikasi interpersonal yang simetrik, di mana dua orang mengkomunikasikan gagasannya. Nah, tadi saya baru nanya, Gusni pun nanya saya kan. Dan nanti tambah lagi, tambah kode-kode, lalu mereka bicara tentang apa saja. Bicara tentang penyuluhan, tentang pertanian, tentang Indonesia, bahkan tentang yang sifatnya sangat individu, ya kan? Apa warna kesayanganmu? Biru, merah, ya kan? Apa padimu? Nah, itu contoh ya. Ya, the Newcom model. Ya, jadi nih lihat nih. Lihat gambarnya ya. Tolong perhati gambar ini. Dia merupakan keduanya merupakan pengirim ya dan penerima message bolak-balik ini ya. Sekarang si A menjadi sender, si B menjadi receiver. Nanti si B menjadi sender. Nah, itu bolak-balik ya. Topiknya tertentu tadi. Oke, ini namanya the Newcom model ya. Dua orang yang berbicara bolak-balik sebagai apa? Komunikator dan komunikan ya untuk membicarakan sebuah topik tertentu. Baik. Sampai sini nyambung kira-kira? Nyambung, Pak. Oke, sederhana ya. Baik. Nah, ini model Osgood Scrum ya. Osgood Scrum ya. Dalam model ini semua pihak yang berkomunikasi saling memiliki peran sebagai pengirim. Oh, sama dengan tadi ya. Wah, ini lebih complicated nih. Ini lebih realita dalam kehidupan kita, lebih real ya, sama dengan kehidupan kita nih kan. Hal ini dimungkinkan karena keduanya saling berbagi. Oh, kok keduanya? Ini kan semua pihak yang saling berbagi pengalaman sehingga masing-masing juga mengharapkan respon dari pihak lain ya. Ya, jadi ini bisa saja 2 orang, bisa saja 3 orang, 4 orang ya. Jadi semua saling diskusi ini ya. Ibaratnya kalau saya minta Anda buka ini speaker semua, Anda pasti bicara nih. Tahu mau mana Pak? Itu namanya apa? Bicara semua ya. Semua bicara, semua mendengar ya kan. Semua menginterpretasikan ya. Bisa menjadi kacau juga kan? Begitu ya kan. Karena nggak ada yang diatur siapa yang bicara dulu gitu. Kalau Anda di pasar kan itu semua orang bicara tuh ya. Di pertemuan yang belum dimulai, wah udah ribut semua kan. Maklum belum dimulai acara kan. Dah, siapa yang datang nanya, balik lagi ke B, B ke C, C ke D, Z, F ke H, semua gitu ya. Jadi semua menjadi bicara semua, oke. Ariska, bisakah Anda bedakan Osgood Scrum dengan yang lain tadi Ariska? Axel Valentino, apakah bisa Anda lihat ini model Osgood beda dengan yang lain-lain? Scrum ini? Valentino? Oh, nggak nyambung. Oke. Habil? Habibil, apakah Anda mendengar suara saya? Siapa mendengar, Pak? Beda pandangan si Scrum ini dengan yang lain ya? Ya, Pak. Oke, nah ini mungkin lebih realistis ya dalam kehidupan kita. Kita ngobrol, kita mendengar juga, kita ngobrol juga, kita pembicara juga gitu ya. Nah ini semuanya dibuat modelnya oleh si Scrum ya, namanya Osgood Scrum, lebih terkenal dengan panggilan Scrum ya. Nah ini si Berlo ya, Berlo. Ya, ini juga apa namanya seorang ahli komunikasi di zaman dulu ya, yang awal sekali. Berlo menawarkan model klasik dari komunikasi manusia yang kemudian lebih kenal dengan model SMCR ya. Lucunya dari banyak yang tadi yang dikenal tuh Berlo kebanyakan ya. SMCR, dia kasih kode nih SMCR. Apa tuh SMCR? S, source atau komunikator atau sumber ya. M, message ya, pesan. Ya, ketiga apa channel atau saluran SMC. Keempat receiver ya. Nah, receiver yang merupakan unsur-unsur utama dari proses komunikasi. Source, message, channel, receiver ya. Source, message, channel, receiver. Ini dia ya. Anda coba lihat yang bawahnya, nampak nggak di gambar bawah ini? Masih nampak enggak? Pak. Ya, masih nampak ya gambar bawah ini ya.
Nah, kalau masih nampak, coba lihat nih. Ada skill komunikasi, ada sikap, ada pengetahuan, ada sistem sosial, ada budaya. Tolong tulis pada buku Anda yang saya sebut 5 ini mempengaruhi seseorang di dalam berkomunikasi. Saya ulang sekali lagi, kemampuan komunikasi, sikapnya terhadap masalah, sikapnya terhadap seseorang, bahkan sikapnya kepada media yang dihadapinya akan mempengaruhi kemampuan komunikasi. Pengetahuan yang dimilikinya tentang topik yang dibahas, bahkan juga budayanya yang sedang dia hidup di situ, dan juga sistem sosialnya. Ya, ini semua mempengaruhi komunikasinya. Sebagai contoh, ada banyak beberapa orang mungkin yang sudah kuliah di luar negeri, sudah pada taraf doktor, kemudian pulang ke Indonesia, dia berbicara bahasa Indonesia, tapi karena dia berasal dari sebuah kampung di sebuah adat, ya, saya nggak sebut provinsinya apalah, ya kan? Itu lidahnya akan tetap menyebut bahasa Indonesia dengan dialek kampungnya. Pernah Anda mendengar nggak orang seperti itu? Kenapa? Pernah mendengar orang seperti itu? Kenapa? Nah ya, Pak. kan sudah pergi kemana-mana, tapi lidahnya masih begitu. Itu karena mungkin karena memang pengaruh budaya dalam dirinya, ya kan? Nah, begitu skill ya. Nah, sama dengan misalnya orang Inggris, orang India ngomong English, English India ya. Belum lagi orang Minang ngomong English. Nah, ini namanya source ya. Dia nggak mampu berkomunikasi, tergesa-gesa, ya kan? Atau mungkin gagap atau gugup. Beda ya antara gagap sama gugup ya. Nah, ya. Atau dia nggak tahu sama sekali pengetahuan. Orang ngomong ABCD, dia ngomong Z. Kalau kata Anda, orang milenial nggak nyambung. Nah, nggak nyambung, gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh komunikator 5 unsur ini sama dengan yang dialami oleh receiver atau penerima pesan ya. Ini dipengaruhi oleh apa tadi? Skill komunikasi apa? Sikapnya, pengetahuannya, sistem sosial, budaya dan sistem sosialnya ya. Oke. Apakah sampai sini dapat dipahami oleh siapa lagi yang mau saya panggil nih? Hamdan, ada Hamdan. Hamdan Oktorik. Nyambung tadi Ada, Hamdan. Pak. Ya, jadi 5 unsur ini. Nyambung, Pak. Ya, 5 unsur ini mempengaruhi apa? Source dan receiver. Ya. Di sini bisa kita pelajari ya, bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau ngomong tuh punyalah pengetahuan. Jangan asbun, asal bunyi gitu kan. Bersikaplah positif kalau ingin berkomunikasi, jangan sikap negatif ya kan, jangan cemberut ya kan, bukalah sistem sosial Anda ya kan, terima ya kan, jangan mentang-mentang ada bos lalu Anda menjadi bos terus, enggak juga begitu ya kan. Lalu belajarlah berkomunikasi. Konon hari ini semua orang harus pandai berkomunikasi, bukan pandai teori, pandai praktek ya. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi pesan? Nah, tolong lihat baik-baik, tolong catat baik-baik. Yang mempengaruhi pesan itu isi pesan, ya, isi pesan. Harus tegas, jelas, ya kan? Kalau pernah kan diuraikan juga mesti jelas, ya. Lalu elemen pesan, ya, harus jelas juga bahasanya. Lalu struktur bahasanya harus jelas dan kaedah bahasa, ya. Ini kaedah ya, mesti pakai bahasa lama, ya. Nah, jangan berantakan itu bahasa, atau kalau dia merupakan gambar juga ada ilmu gambar, nggak asal kusut aja. Nanti ada yang bilang, kok begini gambarnya abstrak Pak? Weh, itu bukan abstrak, namanya kusut gitu ya. Beda tipis ya antara abstrak dengan kusut ya. Nah, lalu channel. Nah, ini masih dengar, lihat, rasa, sentuh, bau ya. Nah, tapi nanti ada yang sekarang ini ya, dia berada di awan ya. Ya, kita ngomong dengan orang di mana saja, sampai ke dunia Afrika sana kita bisa bicara sekarang ya. Kita nggak pernah lihat wajahnya. Kayak sekarang saya belum tahu wajahnya Excel kayak apa nih, wajahnya Hamdan kayak apa. Paling-paling fotonya aja kalau ada ya.
Oke, sampai sini dapat dipahami nggak ini Berlo nih? Halo? Paham. Paham ya? Oke, lanjut lagi ya. Nah, apa? Nah, ini dia. Sekarang dari banyak contoh tadi, dari banyak model tadi, tolong kita perhatikan faktor penentu kualitas komunikasi. Ya, faktor penentu kualitas unsur komunikasi. Tolong tulis, kalau gitu setidaknya ada 5 unsur komunikasi, 5 elemen komunikasi. Elemen pertama adalah komunikator. Apa yang pertama? Jawab. Komunikator. Komunikator. Baik. Yang kedua, di ujung sana, penerima atau komunikan. Ya. Di ujung sini ada komunikator atau pengirim pesan, ya, atau sumber pesan. Ya. Di ujung sana ada komunikan, ya, atau receiver atau penerima pesan. Ya. Ya, bisa bolak-balik nanti ya. Di tengah itu ada namanya media, ya, ada namanya media, ya, media atau channel, ya. Channel selalu atau media ya. Sekarang media banyak sekali ragamnya, berlapis-lapis, sudah pakai internet, pakai laptop, pakai pula aplikasi. Nah, itu namanya double media ya, double channel ya kan. Itu dicontohkan kan, udah pakai HP ya, pakai HP atau pakai laptop, masuk lagi ke WA, WA masuk lagi ke WA group. Nah, luar biasa kan? Itu namanya double media ya dalam dunia yang sudah seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada pesannya. Pesannya boleh ucapan, boleh tulisan, boleh gambar, boleh simbol-simbol tertentu, atau mungkin emosi Anda, atau mungkin kedipan mata atau body language. Itu semuanya adalah pesan yang dapat dimaknai oleh orang lain. Tolong tulis dimaknai. Dan dalam kata dimaknai itu ada yang namanya persepsi atau anggapan. Persepsi atau anggapan ya. Dan nanti kita akan belajar di tempat lain, anggapan atau persepsi ini amat sangat menentukan kualitas komunikasi. Nah, begitu ya kan, persepsi kita tentang benda, persepsi kita tentang topik, persepsi kita tentang manusia yang kita yang kita ajak bicara, orang yang kita bicara itu mempengaruhi komunikasi ya kan. Nah, Hamdan kalau dengan saya biasa-biasa aja dia, misalnya gitu Hamdan ya. Halo Hamdan. Ya, Pak. Nah, tapi kalau Hamdan ngomong dengan si Fulanah, lain. Nah, gitu. Sorry bercanda ya Hamdan ya. Boleh pagi-pagi Hamdan ya. Nah, gitu. Boleh, Pak. Nggak saya sebut nama di sini, nanti nggak enak ya kan. Ya Hamdan ya. Itu contoh Iya, ya Pak. kan. Nah, oke. Nah, sumber ya, sebagai sumber komunikator itu ada keterampilan komunikasi. Jangan lupa itu tadi ya kan, ada sikap, ada pengetahuan, ada sesuai dengan budaya. Juga penyuluh begitu. Penyuluh itu harus mampu berkomunikasi, bersikap positif dengan para petani, jangan sok pintar ya kan. Apalagi penyuluh muda. Berapa dengan petani yang udah sangat senior, ya nggak bisa sok tahu, apalagi Anda nanti semester 5 atau 6 akan ke lapangan ya kan, akan KKN semester 6 liburan menuju 7 kan. Jangan bersikap yang jumawa ya, sombong. Enggak, belajar lebih bagus, merendah. Bapak petani baik. Nah, saya dari Fapertaunan nih Pak, kita lagi KKN, lagi magang. Kita mau belajar dengan Pak petani ini. Apa itu Pak? Oh ya ini kedelai. Apa itu Pak? Oh ini adalah hama gitu ya. Itu sikap positif ya. Dan humble ya, humble. Apa namanya itu humble tuh? Humble tuh apa ya? Tidak rendah diri, serendah hati aja ya, humble. Nah, berpengetahuan, tapi kadang-kadang kalau Anda ditanya, Anda bicara ya pakai pengetahuan, ya jangan sembarangan ya. Tapi jangan pula pengetahuan sok tahu. Anda ngomong dengan orang di kampung Pariaman misalnya,
ngomong soal emping. Wah, genetum genemon dari melinjo, genetum genemon. Wah, repot lah, ini emping dari genetum genemon yang ditumbuk. Nah, campuran genetum genemon yang ditumbuk. Bukan genetum genemon lah, ya kan? Apa namanya? Melinjo, ya kan? Nah, gitu pengetahuannya. Nah, sistem sosial begitu juga. Oke, sampai sini dapat dipahami enggak kalimat saya ini kira-kira? Hasan Fitri nyambung? Dapat. Oke ya. Nah, pesan ya. Ini juga pesan ya. Hati-hati kalau ngomong ya. Isinya apa? Unsurnya bagaimana? Perlakuan Anda terhadap pesan seperti apa gitu ya. Kok pakai perlakuan, Pak? Iya. Cobalah anak milenial sekarang ya kan. Katanya disingkat-singkat. Lalu kirim pesan kepada Pak dosen. Ya nggak nyambung lah, bikin marah orang aja. Nah, ya kan, pesan tuh lengkap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya Hasna ingin komunikasi dengan Bapak melalui HP atau WA boleh Pak. Topiknya ini Pak. Nah, begitu Hasna ya. Halo Hasna. Halo Pak. Nah, jangan begini. As Pak Heri. Oh, masih bagus As Pak Heri. Jangan ada As P Heri. Wah, bingung tuh. Gitu ya Hasna ya. ASS P Heri. Ya, Wah, bingung orang ini apa maknanya ini kan? Nah, ya kan? Apakah sebut pakah repot ya. Nah, itu contoh ya. Oke. Saya kira itu faktor penentu dari komunikasi. Dalam bahasa ilmu namanya variabel. Apa? Variabel penentu atau faktor-faktor yang menentukan kualitas komunikasi. Oke ya. Nah, begitu. Lanjut. Nah, sekarang model Shannon-Weaver ya. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Nah, lihat ini. Model ini bersifat linear, tetapi pesan yang disampaikan oleh sumber diterjemahkan lebih dahulu. Nah, diterjemahkan di encode namanya, encode ya. Kemudian didekode oleh penerima dalam bentuk sinyal-sinyal, sinyal-sinyal hati ya. Demikian juga sinyal-sinyal yang diterima oleh penerima diterjemahkan dulu menjadi pesan-pesan yang disampaikan kepada penerima akhir yang dituju. Nah, begitu ya kan. Kita pun punya sinyal ya. Sinyalnya tidak kabel-kabel, tapi sinyal-sinyal hati. Ya. Kalau hati lagi bete, dosen ngomong apapun juga nggak nyambung lah ya. Orang lagi bete gue kuliah ya. Kalau bete jangan kuliah ya. Lagi bete ngomong sama si Pulan, udah muak banget dah. Si Jen ketemu sama Pak Heri, oh lagi bete, udah nggak nyambung. Sorry bercanda Jen ya. Halo Jen. Ya Pak. Nah, itu bercanda boleh Jen ya. Boleh Pak. Nah itu sinyal ya. Kita belum kenalan wajah tapi udah bercanda ya. Nah ini sumber, pemancar, saluran, ya penerima. Lihat ya bagaimana orang sekarang membuat peta ya. Semakin dekat dengan kenyataan. Shannon-Weaver ya. Namanya bagus-bagus ya. Lanjut ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tujuan komunikasi menurut Scrum atau Goodness Scrum ya. Penyampaian informasi yang diperlukan oleh masyarakat ya. Termasuk dalam pengertian ini adalah penyampaian informasi yang diperlukan sebagai awal kesadaran atau mungkin penumbuhan atau mungkin penggerakan, motivasi atau mungkin pemeliharaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ya. Contohnya begini, ini bahasa agak abstrak ya. Ada penyuluh ingin memperkenalkan padi ya, atau mungkin tanaman mangga yang bagus ya. Nah, lalu disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita janji ya, kita ketemu tanggal sekian ya. Ya, baik Pak. Nah, ketemu kan janjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak penyuluh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu petani kita? Baik. Nah, singkat cerita Pak, setelah salam, setelah salawat, nah ini saya ingin memperkenalkan pohon mangga dan buah mangga yang sangat bagus. Bagus buahnya, bagus pula apa namanya, rasanya enak dan kemudian cara menanamnya murah. Bagaimana Pak caranya? Begini, itu namanya penyadaran, ya kan? Nah, setelah dipelihara, ditumbuhkan keinginannya untuk mencoba, ya kan? Lalu dia tanam di tanamannya, maaf, di tanahnya atau di potnya.
kemudian digerakkan terus berupaya dan dipelihara partisipasinya, ditambah orang yang menanam, orang yang mengikuti, maka bertambahlah jumlah masyarakat yang menanam tanaman mangga tersebut. Sampai sini nyambung kira-kira? Halo, Jerial. Nyambung, Pak. Ya, nyambung. Nyambung, Pak. Oke, Nyambung, Jerial. Pak. Oke, Jerial. Mana Jerial? Nggak jawab Jerial ya. Oke, Khalil, ada Khalil Ahmad Aulia Lubis. Ada Khalil. Ada, Pak. Khalil mendengar tadi yang saya sebut yang terakhir. Yang tujuan komunikasi Scrum, Pak. Iya, tadi yang pertama mendengar suara saya tentang mangga. Nyambung. Oh, nyambung, Pak. Yang Ya, itu menjelaskan. apa kira-kira? Saya sedang apa tuh? Saya penyuluh tadi itu. Sedang apa saya kira-kira tadi? Sedang bicara apa saya? Sedang menyampaikan tentang pertumbuhan mangga tadi. Oke, jadi mangga itu informasinya ya. Mangga tuh message-nya. Nah, kembali ke Iya, yang Pak. tadi ya. Siapa komunikator tadi, Fania? Halo, Fania. Siapa tadi komunikatornya? Latifa. Saya panggil berkali-kali Fania nggak ada ya, tapi namanya ada. Latifa. Ada Latifa. Ya, Pak. Tadi siapa komunikatornya Latifa? Para penyuluh, tuh, Pak. Cerita soal mangga tadi siapa komunikatornya? Yang membicarakan tentang mangga tadi, Pak, yang bilang kalau mangga ini banyak. Iya, siapa tuh tadi? Tadi siapa tuh? Penyuluh, Pak. Ya saya lah penyuluhnya kan. Bapak Heri. Oke. Metria ada Metria. Metria Zilvi ada. Ya, Pak. Oke, Metria. Siapa komunikannya? Siapa penerima pesan tadi soal mangga tadi? Para petani mangga, Pak. Para petani mangga. Memang saya sebut tadi petani mangga? Enggak, Pak. Nah, jangan mengada-ada. Bukan topiknya mangga, Pak. Ya boleh lah. Anda jangan dipatahkan langsung mengalah. Enggak, Pak. Saya berimajinasi itu petani mangga. Boleh kan? Nah, begitu. Jangan cuma dilarang tuh ada. Pak. Ya, enggak. Berimajinasi boleh, Pak. Boleh. Yang melarang siapa? Nah, begitu ya. Anak pertanian UNAN tuh jangan iya terus saja ya. Kalau nggak dilarang, masa iya terus saja. Oke, yang kedua, tujuan yang kedua, upaya pendidikan bagi masyarakat, ya kan? Baik di luar sekolah, atau Anda nih masih sekolah nih sekarang, upaya pendidikan, ya. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah upaya membentuk proses belajar, learning process, ya, sampai terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat. Nah, saya tanya, di dalam penyuluhan Mutia Ramadhani. Mana Mutia? Halo Mutia. Ya, Pak. Kalau Anda mendengar istilah perubahan perilaku dalam konteks, dalam cerita penyuluhan itu apa tuh Mutia? Kuliah-kuliah kemarin. Apa Mutia yang namanya perilaku behavior itu apa? Ya, diam dia tak berani bicara. Kan saya bilangin boleh salah. Izin jawab, Pak. Ya, silakan siapa tuh? Lila, silakan Lila. Dalam penilaian itu ada sikap. Apa Lila? Sama keterampilan, Pak. Kurang kelas. Perilaku dalam penyuluhan itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Pak. Bagus ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tolong biasakan mahasiswa Fakultas Pertanian yang mendengar kuliah penyuluhan dengan saya. Ya, yang pertama itu sikap. Dahulukan dulu sikap. Yang kedua apa? Pengetahuan. Yang ketiga baru meningkat menjadi keterampilan. Ya, jangan dibalik ya. Halo Jerian Rakil. Ada Jerian? Mana Jerian?
Nggak nyambung. Ya sudah. Noval Firjatullah, ada Noval? Ya, Pak. Oke, Noval, coba sebutkan Noval yang disebut dengan perilaku dalam istilah penyuluhan apa tuh Noval? Pak. Masa Muhammad Fadil. Sudah kuliah ke-5, ke-6 masih nggak ngerti juga perubahan perilaku. Ngeri banget ini, ha. Fadil? Ya, Pak. Coba jawab. Apa yang disebut dengan perilaku dalam penyuluhan? Perilaku, Pak. Ya. Perilaku yaitu perubahan dari rasa ingin. Oh, Masya Allah. Coba tahu. tolong salah ya. Saya perbaiki langsung. Tolong perhatikan baik-baik. Semuanya dengar. Ya, udah tinggi suara saya nih. Tanda udah mulai marah ya. Dengar. Sudah pekan ke-5 nih. Pekan ke-6 bahkan. Yang namanya perilaku aja nggak bisa. Tadi udah dijawab. Di dalam bahasa penyuluhan. Yang namanya perilaku itu 3. Catat baik-baik. Yang pertama, tentang sikap. Tentang sikap. Ya. Pada tempat afektif. Pada kemauan, sikap, kehendak. Perubahan sikap yang positif. Ya. Ini contoh nih, kita kuliah, Anda harus punya sikap yang positif dalam keadaan ini. Ya, jangan mengeluh, lakukan saja karena kita sedang melakukan sesuatu ini inovasi pembelajaran yang luar biasa ini. Ya, dalam dunia penyuluhan ini adalah inovasi yang luar biasa. Kita melompat dari kehidupan yang sifatnya offline, bertemu tatap muka menjadi tidak tatap muka, online. Ya, Anda boleh cuek, ya, tetapi Anda harus serius, ya, bersikap positif. Ya. Waktu Anda sudah semakin mepet, ya kan? Kuliah berkejar-kejaran. Jadi tolong tulis yang pertama sikap, ya. Anda boleh positif, boleh negatif, tergantung Anda. Kalau Anda positif, Anda akan mendapat manfaat yang banyak. Kalau negatif, cuek, tak mau berupaya serius, Anda ketinggalan. Juga begitu para petani, juga begitu para penyuluh. Apa yang pertama Muhammad Hafiz? Jawab. Aldino apa Aldino? Apa yang pertama Aldino? Fadil? Sikap, Pak. Sikap. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan. Sejak pekan 1 sampai sekarang, saya dan kita membahas banyak pengetahuan tentang peran penyuluh, tentang peran penyuluhan, tentang petani yang menggerakkan pertanian, ya kan? Tentang petani milenial yang mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, tentang definisi penyuluhan, tentang peran penyuluhan, tentang fungsi penyuluhan, tentang filosofi penyuluhan, tentang strategi penyuluhan, tentang pendekatan penyuluhan, tentang kelembagaan penyuluhan, tentang organisasi penyuluhan, tentang peraturan penyuluhan, ya. Mengapa pentingnya kelembagaan? Agar seluruh fungsi dan peran penyuluhan dapat Anda lakukan dan dapat dilakukan dengan baik. Itu perannya. Hari ini kita bicara soal pengetahuan tentang komunikasi dalam dunia penyuluhan. 2, pengetahuan. Yang ketiga, sikap. Keterampilan. Ya. Keterampilan. Ini hafalan kuliah ini. Maka Anda jangan hanya menghafal. Oleh karena itu tugas saya besok, tolong perhatikan tugas saya. Lihat di WA Group, Anda hanya punya waktu 5 hari. Ya, karena Anda minta tugas, ya ini tugasnya ya, 5 hari. Saya minta Anda terampil. Anda boleh gunakan foto dengan video Anda. 1 foto boleh, 10 foto boleh, terserah Anda, bebas ya. Anda bikin komentar, pokoknya memuat tentang peran penyuluhan, definisi penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kelembagaan penyuluhan. Di mana? Di kampung Anda masing-masing, baik di perkotaan maupun di ujung kampung. Ya, keluarlah ke rumah sebentar, tanya Pak Wali Negari, tanya Pak Desa,
Siapa penyuluhnya? Kenalan, itu di kampung Anda juga. Nggak repot Anda mencarinya, nggak perlu pakai surat sebetulnya. Ngobrol saja baik-baik, kenalkan diri, kemudian rekam. Ya. Lihat foto penyuluhnya, rekam petaninya, main ke kelompok petaninya, main sendiri, anggap itu kampung Anda. Ya. Yang kota bagaimana Pak? Cari upaya pakai Google lewat Pak Desa, pasti ada. Ya. Harus berani, anak baru sekarang ini ya. Saya minta itu keterampilan Anda. Saya tunggu bahan Anda Sabtu sore ya. Oke. Rangga Arnelio. Halo Rangga. Ya Pak. Nyambung sekarang apa yang saya sebut dengan perilaku dalam istilah penyuluhan? Nyambung Pak. Apa tuh? Jawab. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yang seperti apa yang semestinya tumbuh dalam dunia penyuluhan? Sikap yang positif Pak. Positif. Kalau dia negatif, gimana kira-kira? Susah untuk diterima oleh para petani Pak. Susah diterima oleh para petani. Kalau dibalik, kalau petani yang negatif, bagaimana kira-kira penyuluhannya? Jadi enggak? Susah untuk berhasil penyuluhannya Pak. Bagus, pinter Anda. Yang kedua apa tadi? Pengetahuan. Pengetahuan ya. Jadi bertambah ya. Yang ketiga Ya, apa yang ketiga? Keterampilan. Safina, mana Safina? Safina Tunaya. Halo Safina. Iya Pak. Safina, Iya, Pak. keterampilan itu ditambah dengan cara apa Safina? Keterampilan ditambah dengan cara mengajak petani melakukan praktek langsung ke sawah Pak. Bagus, bukan hanya ke sawah kan, ke sawah, ke ladang, Ya, ke ke kebun, ya kan. ke lahan, Nah, Pak. iya, pokoknya Lahan keterampilan ditambah dengan pertaniannya, Pak. pelatihan. Bagus, ya. Bagus. Nah, Pelatihan. sekarang kembali ke laptop ya, kembali ke gambar ini ya. Unsur komunikasi ya. Yang penting pertama adalah penyuluh atau komunikator atau fasilitator. Ya. Yang kedua penerima manfaat atau petani atau komunikan. Ya. Saya pindah-pindah bahasa saya. Dalam dunia komunikasi, penyuluh adalah komunikator. Ya. Dalam dunia komunikasi, dalam istilah komunikasi, petani adalah komunikan. Ya. Pak, mungkin nggak Pak petani menjadi komunikator? Sangat mungkin. Ya, dalam dunia hari ini, dalam kondisi hari ini, petani juga bisa menjadi komunikator kepada penyuluh. Penyuluhnya mendengar, mungkin saja. Apa yang bilang nggak mungkin sekarang ya? Nah, semua bisa bolak-balik ya. Nggak bisa kita hanya menempatkan orang pada satu tempat ya. Oke. Ya, Salsabila nyambung dengan yang sama Salsabila. Halo. Salsabila nggak bersuara. Oke. Kedua unsur ini merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan komunikasi. Karena mereka inilah yang juga akan menentukan pesan dan saluran yang akan digunakan. Wah, mereka yang menentukan ya. Kalau yang satu bilang pakai WA, yang satu bilang tidak pakai Zoom, nggak nyambung lah ya. Harus ada kesepahaman dong, ya kan? Penyuluh bilang kita pakai Zoom ya Bapak-bapak. Enggak Pak, saya pakai WA aja. Enggak nyambung lah ya, harus sama gitu kan. Ya, penyuluh bilang kita ketemu di mana. Nah, itu ya. Di dalam kegiatan komunikasi penyuluhan sering muncul gangguan. Salah ketik bukan gangguan ya. Gangguan ya. Gangguan kurang huruf G atau noise ya dalam bahasa komunikasi. Gangguan komunikasi disebut dengan noise ya. Apa tuh noise nih? Yang paling pertama nih. Kurang terampilnya penyuluh. Nah, kan jadi harus terampil kita nih ya. Saya tanya kepada siapa sekarang nih? Saya tanya kepada Tantio. Ada Tantio Ovalti. Mana Tantio? Tantio, bagaimana caranya kita terampil Tantio? Kita harus sering melakukan praktek, Pak. Agus. Bukan, apakah keterampil dapat meningkat dengan menghafal Tantio? Tidak, Pak. Tidak cukup ya. Tidak, Pak. Jadi Anda kalau ingin mampu berkomunikasi ya belajar. Pak, gugup Pak, gampang. Apalagi sekarang Anda nggak di tempat kos, di rumah masing-masing. Ngobrol aja sendirian di ruang tamu sana kan. Paling kata orang mangala orang koe. Nggak apa-apa lagi latihan ya. Oke, yang kedua. Atau penerima manfaat yang kurang terampil berkomunikasi. Nah, ini jadi keterampilan berkomunikasi penting. Itu yang pertama ya. Jangan muncul gangguan gara-gara kurang terampil ya.
sebenarnya sama itu namanya nggak terampil ya. Ya, oke ya. Oke. Nah, Ufa ada Ufa. Ufa. Ada, Pak. Mana Ufa, suaranya nggak terdengar, suara Ufa. Ada, Pak. Coba Ufa ungkapkan pendek saja, kecil saja, pendek aku kecil. Pendek saja. Anda sebutkan siapa Anda, kemudian kampungnya di mana, ada apa di kampung Anda. Silakan, cepat. Nama saya Ufa Zahwa. Kampungnya di Padang, Pak. Terus? Tadi saya bilangin berkemampuan komunikasi. Ya, saya lagi tes nih sekarang. Tafania. Mana Tafania? Hadir, Pak. Oke, silakan Tafania. Saya minta Anda mengintroduce diri Anda dan kampung Anda. Silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tafania Andrea. Saya berasal dari Kota Padang. Kota Padang tuh terkenal dengan kota bengkuang. Jadi kalau ke Padang pasti rata-rata orang pada beli bengkuang. Di sepanjang bengkuang bisa ditemukan di sepanjang jalan menuju ke bandara. Oke, Tafania. Terima kasih Anda mengenalkan bengkuang dan Kota Padang. Boleh saya tanya Tafania? Boleh, Pak. Pernah Anda melihat tanaman bengkuang di ladangnya? Belum, Pak. Nah, ketahuan rahasianya ya. Tambah besok komunikasinya ya. Selain cuma menunjukkan tempat bengkuang dijual, juga sebutkan juga di ladang mana bengkuang itu ada ya. Ya, Pak. Oke, bagus ya Tafania. Ya, Pak. Perlu besok jadi tugas Anda tuh, cari di mana ladang bengkuang, di kantor BPP mana, cari penyuluhnya, ngobrol dengan dia ya. Oke Tafania, baik, terima kasih. Pak. Yang kedua, sikap yang kurang positif. Nah tadi, sikap yang kurang positif terhadap materi, saluran, mitra, dan lain-lain. Harus positif ya. Oke, Wirdatul Jannah. Ada Wirdatul Jannah? Ada, Pak. Tahu nggak apa rahasia pertama supaya orang positif kepada kita sebagai calon, sebagai komunikator? Bagaimana caranya menurut Anda? Wirdatul Jannah, ada banyak cara. Bagaimana? Silakan, jawab. Putus-putus. Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana caranya supaya orang bersifat positif kepada Anda yang ingin bicara? Bagaimana caranya? Berbicara ramah, senyum, salam, sapa, santun. Coba buktikan. Coba buktikan. Saya lagi unmute, saya lagi bad mood nih. Coba ngomong. Pak, ada apa? Nama saya Wirdatul Jannah. Ada apa dengan Bapak? Kenapa Pak bad mood? Seperti ada masalah? Oh, mantap. Rayuannya luar biasa ya. Terima kasih. Oke. Oke ya. Baik, itu adalah sikap yang positif ya. Berempati namanya ya, Tafania ya. Oke, bagus ya. Nah, begitu para penyuluh juga begitu besok ya, kalau Anda jadi penyuluh ya. Halil Ahmad Audia. Mana Halil? Iya, Pak. Oke, Halil. Bagaimana caranya supaya kesenjangan tingkat pengetahuan itu tidak terjadi, Halil? Bagaimana caranya, Halil? Tingkat pengetahuan dalam pertanian kan, Pak? Iya, kesenjangan tingkat pengetahuan antara penyuluh dengan petani, bagaimana cara supaya kesenjangannya hilang? Mengembangkan keterampilan penyuluh yang lebih baik lagi. Dengarlah dulu kalimat saya. Bagaimana caranya supaya kesenjangan pengetahuan, kok keterampilan begini? Kesenjangan pengetahuan antara penyuluh dengan petani, bagaimana caranya supaya hilang kesenjangannya atau kurang kesenjangannya? Coba. Nah, itu tandanya kalau salah saya benarkan langsung. Coba jawab lagi. Salah lagi, biar aja. Belajar dulu. Petani belajar dengan lebih baik lagi, Pak. Belajar. Ya, belajar. Oke, Emi. Mana Emi? Emi Linda. Halo, Emi.
Halo Pak. Ya, silakan Imi coba jawab. Bagaimana supaya kesenjangan tingkat pengetahuan penyuluh dan penerima itu agak tipis lah kesenjangannya, Imi. Atau nol sama sekali, nggak senjang lagi, samonyo. Nah, kira-kira Imi. Yang pertama kita cari tahu dulu Pak, sudah kita bahas apa-apa saja yang udah petani itu pahami, jadi kita tinggal melanjutkannya atau menambahkannya sedikit demi sedikit agar mereka juga dapat menyamakan dengan informasi yang kita berikan gitu Pak. Oke, satu baru. Yang kedua apa? Kedua, Tadi pakai satu, itu ada duanya. cuma itu Pak. Itu saja 100 tuh. Coba tambah satu lagi. Terus kalau misalnya para petaninya itu masih untuk menyamakannya itu Pak, kita kesenjangan tingkat pengetahuan. Kita cari memberikan informasi yang memang pada saat itu lebih semua para petani hanya mengetahui tentang topik itu saja Pak. Jadi kita lebih memberikan mereka dulu kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Jadi kita hanya menambahkan ataupun meningkatkan lagi pengetahuannya gitu. Oke, 170. 1,7 dari 2 pertanyaan. Sekarang yang ketiga, masih yang tadi ya. Sekarang siapa yang bisa berimajinasi di antara Anda? Angkat tangan. Satu lagi saya minta, saya tantang. Ada nggak yang bisa menyatakan begini Pak supaya kesenjangan berkurang? Ada yang berani nggak? Hidupkan speakernya, silakan. Saya, Pak. Siapa tuh? Pak. Muhammad Fadil, Pak. Fadil. Oh ya, silakan Fadil. Caranya agar tidak terjadi tingkat kesenjangan pengetahuan antara petani dan penyuluh, Pak. Para sarjana-sarjana muda langsung terjun ke kampung-kampung, Pak. Tidak berdiam diri di kota, Pak. Jauh. Iya, itu benar. Maksud saya 2 orang ini aja. Anda penyuluh, ketemu petani. Kesenjangannya ada. Apa yang dilakukan? Para penyuluh langsung terjun ke lapangan, Pak. Memang ngapain selama ini penyuluhnya ngumpet gitu? Kalau di kampung saya, Pak. Iya, di kampung saya lagi. Ya udah. Oke, makasih ya. Oke, good juga. Tapi ada satu kata saja, cuma saya perlu satu kata. Kalau Anda dengan saudara Anda, dengan dunsana kakak beradik, pengetahuan kurang, informasi kurang dari mama atau dari bunda, dari ibu, yang Anda lakukan coba kira-kira? Saling berbagi informasi, Pak. Yang lain silakan, coba jawab. Mana Saling berbagi. Di sini ada yang lain, gantian. Ada yang tahu? Siapa yang menanya? Siapa yang ngomong tuh? Tantio, Pak. Hah? Tantio, Pak. Oh, Tantio. Oke, yang lain kok nggak ngomong-ngomong ya? Silakan Tantio. Kesenjangan tingkat pengetahuan yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh para petani, Pak. Ya, tadi sudah dibantu oleh yang pertama tadi. Anda memperkuatnya, menstabilonya, oke. Mana yang lain? Angkat tangan. Masa saya panggil-panggil juga nih? Pak. Siapa nih? Siapa? Lisa, Pak. Lisa? Iya, Pak. Lanjut. Silakan Lisa. Apa Lisa? Dengan mengajarkan langsung kepada petani melalui praktek langsung, Pak. Boleh, tapi kan saya minta pengetahuan, keterampilan. Satu kata saja, kunjungi dia, diskusi dengan dia. Begitu kan? Izin tambahan, Pak. Ya udah, sekarang yang keempat ya. Sikap yang kurang menerima, tadi sikap lagi ya. Lalu perbedaan latar belakang. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah hal yang penting menyebabkan gangguan komunikasi. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, karena itu fasid penyuluh dan fasid sangat dituntut untuk selalu berupaya. Ini dia nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong stabilo ini baik-baik. Siapa tahu ini bermanfaat buat Anda ya. 1, tingkatkan keterampilan komunikasi. Nah, itu advice-nya ya. Kedua, bersikap positiflah terhadap materi. PD dengan materi yang akan disampaikan. Gunakan saluran media yang dapat diterima oleh para petani dengan baik, ya kan? Gunakan gambar-gambar yang baik. Kalau perlu pakai
tanaman yang hidupnya, ya kan? Bawa. Lalu ada mitra komunikasi yang baik, gunakan kawan yang ada di situ, kan? Yang ketiga, terus-menerus mengembangkan pengetahuan. Nah, itu dia ya. Baca, baca, dan baca, ya kan? Diskusi, diskusi, dan diskusi. Sangat cepat sekali pengetahuan berkembang sekarang, ya. Anda bisa mengambil YouTube dan lain-lain. Oh ya, saya lupa. Di dalam iLearn Anda sudah saya embedded, sudah saya tempelkan 2 video. Tolong Anda ambil itu linknya, kemudian dengar 2 video itu ya sebagai tambahan pengetahuan tentang kuliah kita ini. Oke? Nyambung ya, 2 video linknya udah saya tempelkan di iLearn Anda supaya nempel pula di iLearn. Kemudian Anda buka linknya dengan bekal dari Pak Menteri ini pulsanya. Kemudian Anda dengar baik-baik 2 video itu ya. Yang kedua adalah utamanya yang terkait dengan pesan, materi, dan inovasi yang akan dikomunikasikan. Ya. Yang keempat, pahami, ikuti, atau setidak-tidaknya jangan menyinggung nilai-nilai sosial budaya para petani. Nah, oke. Sampai sini dapat dipahami kira-kira? Halo? Nyambung ya? Ya, udah jam 11 kurang, saya akan akhiri jam 11.00. Bahannya mungkin masih banyak, baca baik-baik ya. Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Oke, nah unsur komunikasi yang lain adalah inovasi atau pesan ya, pesan atau inovasi ya. Nih, sebaiknya pesan itu atau inovasi itu mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Masyarakat maunya apa, itu yang disampaikan, ya. Jangan maunya apa, dikasih apa. Disampaikan pada saat yang dibutuhkan, sebut sama dengan Nawa, lagi lapar makan siang, dikasih pula kolak. Nggak mau lah, makan siang tuh ya pakai rendang. Kalau nggak pakai tahu goreng, atau tempe cabai lado, ya kan. Dikasih kolak, repot lah, ya kan. Kolak tuh pagi-pagi atau nanti malam, ya kan. Disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Bapak Ibu para petani, hari ini kita bicara soal genetum genemon. Wah repot, nanti Anda belajar tuh genetum genemon di biologi kan, pernah tahu. Genetum genemon, oh tidak, Oryza sativa, repot. Bisa saja bilang saya begini Bapak Ibu, hari ini kita bincang-bincang tentang padi. Nah, bisa atau yang dalam bahasa kami disebut dengan dalam bahasa kampus disebut dengan Oryza sativa. Apa tuh tiva tuh? Nah, oh, maaf lah Bu, kita padi aja lah. Nah, begitu ya kan? Apalagi nak? Nah, kita bicara soal bagu. Mana orang Pariaman sini? Ada nggak orang Pariaman sini yang ke tangan? Ada di sini dari Pariaman. Siapa nih? Enggak, Melio, Pak. Melio. Apa tuh bagu, Melio? Melinjo, Pak. Oh, melinjo, bagus. Jadi daripada bilang genetum, genemon, aja bilang bagus ya. Oke, ya. Tidak memerlukan korbanan. Wah, apa korbanan nih bahasa nih? Tidak memerlukan biaya yang memberatkan. Tolong betulkan ya, biaya yang memberatkan. Bahasa apa? Korbanan. Ganti ya. Tidak memerlukan biaya yang memberatkan ya. Tidak memerlukan upaya-upaya memberatkan. D. Memberikan harapan dan peluang keberhasilan, ya, inovasi keberhasilan, meningkatkan produksi dan lain-lain, ya. Dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat hari itu. Nah, tadi ada kalimat tuh, pengetahuannya, keterampilannya, sumber daya yang dimiliki, dan dapat disusahkan, dapat diusahakan, S-nya kelebihan ya, dapat diusahakan masyarakat. Oke ya. Nah, ini juga media. Medianya sekarang apalagi banyak sekali media ya. Media banyak sekali ya. Media komunikasi, sosial media dan lain-lain ya. Nah, ini ada komunikasi penyuluhan. Nanti Anda baca saja di mana sampai selesai. Saya ingin meminta Anda untuk diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan ya. Halo, angkat tangan. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Mohon izin, Mbak. Siapa tuh? Saya Alex Jimin Sudion, Mbak. Oke, silakan. Saya stop. Ya, silakan. Baik, Mbak. Baik, dalam penyuluhan ini kan kita sangat membutuhkan respon yang baik dari petani begitu, Pak.
Yap. Namun setelah kita menyampaikan topik pembicaraan kita yang mungkin juga merupakan suatu program dari pemerintahan, kita sebut saya dari dinas pemerintahan begitu, dinas pertanian. Namun yang kita sampaikan itu serasa tidak menyambung ataupun tidak dibutuhkan oleh petani. Padahal kita sudah memberikan inovasi yang sangat bagus dan komunikasi yang lumayan mudah dipahami oleh petani. Namun karena petani merasa itu merupakan suatu kegiatan yang mungkin hanya menyita waktu mereka saja dan tidak akan mampu berhasil dengan semua inovasi yang diberikan oleh penyuluh itu, begitu Pak. Nah, pertanyaannya, jika hal seperti ini terjadi, otomatis penyuluh seolah-olah dianggap tidak berharga dan tidak berarti begitu. Jika hal seperti ini terjadi, apa hal yang harus kita lakukan agar memang program ini bisa kita terapkan di daerah yang sangat kita inginkan itu begitu Pak? Oh, luar biasa. Ada pertanyaannya 3 SKS ini. Alex? Halo Alex? Iya Pak. Anda kelas agro apa tanah? Tanah belum ya? Saya agro Pak, Pak. Waduh, ini anak agro luar biasa ini. Luar biasa. Tepuk tangan lah buat Alex ya. Ada 3 hal ya, tolong perhatikan semuanya ini. Ini bisa panjang ini kisahnya kan, tapi saya persingkat dan saya nggak mau jawab. Saya lempar ke yang lain. Pertama, kata Alex, ada inovasi, ada program yang bagus betul, dapat meningkatkan produksi. Nah, begitu Alex ya? Iya Pak. Oke, itu yang pertama. Ya, Alex yakin sekali, pede betul dia dengan inovasi ini, dengan informasi ini. Katakanlah padi atau kedelai atau mangga atau buah, apa sajalah ya kan? Pokoknya ini benih bibit yang dapat meningkatkan produksi, bermanfaat bagi petani. Begitu Alex kira-kira? Iya Pak. Oke, yang satu. Yang kedua, penyuluh telah menyampaikan dengan luar biasa, dengan media yang luar biasa, ya kan, dengan kemampuan yang luar biasa, dipenuhi semua syarat-syarat. Begitulah kira-kira? Iya, Pak. Oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga jadi masalah nih. Petani, penerima pesan, beranggapan dalam dirinya, itu bukan urusan saya tidak suka itu, saya tidak memerlukan itu, gitu kan? Nah, begitu kira-kira, Lek? Betul, Pak. Betul. Sekarang yang keempat. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian kata Alek, tentu komunikasi menjadi gagal, ya kan? Penyuluh menjadi tak bermanfaat, ya kan? Bahkan Alek menggunakan bahasa yang sangat emosional. Penyuluhan tak berguna. Wah, gitu, Lek? Iya, Pak. Lek? Begitu kira-kira? Iya, Pak. Petanya ya. Betul, nah, itu cara kita membaca peta ya. Sekarang mari kita diskusi. Nah, saya akan undang, ini saya udah nggak pakai gambar, nggak pakai share screen nih. Saya undang Siva. Mana Siva? Buka Siva speakernya, Siva. Siva buka speakernya. Nah, ada Siva ya sudah. Saya panggil Emi Linda. Mana Emi? Halo Linda, Emi. Halo Pak. Nyambung tadi diskusi saya dengan Alex. Nyambung, Pak. Nyambung tadi poin-poin pokoknya tadi ada 4, nyambung? Nyambung, Pak. Nah, sekarang jawab, apa pandangan Emi? Nah, kalau saya bilang pandangan boleh salah boleh benar ya. Apa pandangan Emi mengenai masalah yang Alex sampaikan? Lalu apa jalan keluarnya? Silakan. Kalau menurut Emi, Pak, meskipun para petani tidak menerima segala penyuluhan yang telah diberikan para penyuluh, meskipun tenang saja, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, pelan. Sampaikan gagasan Anda dengan tenang. The time is yours, silakan. Jadi, setelah penyuluh memberikan arahan yang bagus untuk kemajuan para petani, namun para petani tidak ataupun mereka merasa itu tidak penting bagi mereka, maka kita sebagai penyuluh harus lebih mendalam lagi mengajak mereka agar mereka tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh untuk mereka dan kelangsungan dalam pertanian yang akan dimajukan itu, Pak. Ya. Sudah. Apabila mereka masih tidak menerima
sistem ajaran kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap menunjukkan fakta-fakta ataupun contoh-contoh inovasi yang telah berhasil dari berbagai daerah lagi, agar mereka yakin bahwa informasi yang kita berikan itu memang betul-betul dapat membantu dalam proses kerja mereka gitu, Pak. Oke, pantang menyerah, Emi. Iya, Pak. Pantang menyerah ya. Iya, Pak. Oke, jadi Alex, jawaban Emi pantang menyerah, buktikan, tunjukkan bukti-bukti, gitu Emi? Iya, Pak. Oke, sekarang saya undang satu lagi ya. Tolong cari jawabannya lain, tolong berimajinasi yang lain ya. Itu udah benar itu. 100 ya. Saya undang sekarang Wiolita Adisti. Nah, silakan Wiolita. Speakernya sudah hidup. Silakan Wiolita, silakan. Halo. Mati speakernya. Oke. Tari Mulyani, ada Tari? Tari? Muhammad Fadil? Farhan Hidayat? Alex, speakernya tolong dimatikan, Alex. Ada motor. Yuk. Baik, Pak. Ariska Mahesti ada? Ada, Pak. Silakan jawab. Kalau menurut saya, Pak, mungkin lebih dengan memberikan bukti nyata, Pak. Jadi penyuluh juga melakukan praktek di tempat yang ia bisa untuk membuktikan dari hasil yang dikerjakannya, Pak, sehingga ada bukti nyata. Karena umumnya orang-orang akan lebih percaya dan lebih mau mengikuti jika ada bukti nyata yang diberikan, Pak. Oke, jadi gigih menyampaikan dengan semangat dan kemampuan komunikasi, lalu buktikan. Begitu, Ariska? Ya, Pak. Oke, ada satu lagi saya minta. Ini udah hampir jam 11. Ayo, satu lagi. Jangan mengulang ya. Siapa yang berani? Angkat tangan. Ada yang tahu nggak yang selain yang dua itu? Yang dua itu udah benar itu ya. Ini suaranya saya rekam, tentu ada nilai buat Anda. Satu lagi, silakan. Ada nggak? Tantu lagi. Nggak, saya mau yang lain. Yang lain. Izin jawab, Pak. Siapa? Lila, silakan Lila. Seperti kata Bapak tadi, kita harus membaur dengan para petani. Tidak hanya tidak hanya memikirkan emosi kita tentang penyampaiannya, tapi kita juga memahami bagaimana pemikiran atau persepsi petani. Dan dengan itu, secara perlahan kita pas kita memahami persepsi petani, dengan itu kita perlahan memasukkan prinsip-prinsip yang kita maksud supaya petani bisa berpikir lebih memahami persepsi kita, tapi tidak seperti memaksakan perlahan-perlahan gitu. Oke, good. Luar biasa nih. Lila dari prodi apa, Lila? Agribisnis, Pak. Agribisnis. Tadi siapa tuh? Alex dari agro. Tadi siapa yang membahas Alex? Tadi siapa namanya itu? Lupa saya. Yang membahas Alex siapa? Oh, Emi ya? Emi dari mana, Emi? Dari agro, Pak. Agro. Lila dari agri. Wah, luar biasa. Semuanya 100. Oke, sebagai penutup. Ya, ini dia. Tolong catat baik-baik ya. Dan ini direkam ya. Persoalan yang Alex sampaikan itu adalah persoalan nyata yang terjadi di banyak daerah, di banyak nagari, di banyak desa, dan di beberapa para penyuluh. Ya, saya berani ucapkan ini, dan nanti akan tetap di YouTube-kan. Ini adalah fenomena yang terjadi di banyak daerah, di banyak lokasi yang para penyuluh beranggapan itu sudah baik, sudah diperlukan, sangat bagus. Ya kan? Tapi para petani menyatakan bukan itu, Pak, bukan itu, Bu. Nah, ya kan, kami belum perlu itu. Nah, satu sisi penyuluh menyatakan ini baik dan berguna buat Bapak dan Ibu di masyarakat. Kata petani belum, bukan itu. Nah, jawabannya 3 jawaban tadi benar. Yang pertama, sebagai penyuluh profesional tetaplah meningkatkan kemampuan komunikasi. Penyampaiannya terus-menerus
dengan baik, berempati. Oke. Yang kedua, untuk membuktikan ucapannya itu, maka tunjukkan bukti. Tidak mesti menanam kalau memang tidak punya tanah. Kalau ada tanah, tanam. Di mana? Di BPP sebagai contoh. Atau di ladang masyarakat yang bersedia. Di ladang ketua kelompok tani yang bersedia. Ya kan? Nah, lalu buktikan. Lalu kalau tidak, kita pakai video. Kalau tidak, pakai cari upload foto-foto, ya kan, gambar-gambar atau video-video singkat di kampung lain. Lalu kirim kepada kawan-kawan para petani kita, ya kan, 2. Dan yang ketiga, sebetulnya 3 dengan 1 boleh gabung-gabung nih Lila ya. Yang ketiga adalah berempati, ya kan. Diskusi 1, 2, 3 orang mendalam memahami persepsi para petani, pada akhirnya memasukkan, ini penting juga loh Pak. Ini penting juga loh Bu. Oh iyo, ternyata iyo ya penting ya tiba ale. PT kami ndak ada, anggaran kami ndak cukup, kami belum mampu. Nah kalau gitu kira-kira Bu, iya Pak, begini Bu. Nah begini langkahnya, mari susun langkah sama-sama. Pada akhirnya, nah ini dia, pada akhirnya insya Allah akan terkumpul langkah-langkah kebersamaan. Langkah-langkah partisipatif para petani yang ingin mendapatkan penjelasan yang memadai dari sebuah program yang baik yang telah disadarinya, dan para penyuluh pun memahami kapan waktu petani yang paling tepat, apa yang mesti disampaikan, ya kan, berapa lama dengan cara apa. Maka dengan demikian Anda telah masuk ke dalam sebuah istilah yang disebut, tolong catat baik-baik, Anda telah masuk ke dalam sebuah istilah yang namanya mutual understanding. Nah, tolong tulis mutual understanding, ya, mutual understanding, kesepahaman bersama antara penyuluh dengan petani tentang masalah, tentang potensi, tentang benih, tentang inovasi yang akan dikembangkan. Tolong tulis ya, semuanya ya, mutual understanding. Anda telah sampai kepada diskusi, komunikasi ini tidak sekedar bicara, komunikasi ini tidak sekedar menyampaikan pesan Anda yang anggap penting, tapi telah sampai kepada yang namanya mutual understanding. Nanti kalau Anda punya kemampuan dalam mutual understanding, dalam membuat kesamaan pendapat, nanti pada akhirnya Anda akan melangkah kepada yang namanya mutual action, ya, aksi bersama. Nah, kapan kita bertemu Pak Penyuluh? Tanggal sekian. Oh mantap, di rumah kami saya Pak Penyuluh, minum kopi awak. Ah, itu namanya mutual action. Oke. Alex, nyambung Alex kira-kira? Ya, Pak. Lila, nyambung kira-kira? Nyambung, Pak. Rehan, nyambung Rehan? Nyambung, Pak. Oke, ya. Saya kira itulah kuliah kita hari ini. Yang pertama saya mohon dimaafkan ya kepada teman-teman yang berada di luar pagar, di luar ruangan. Ini saya salah setting kemarin, tapi nggak apa-apa, ini udah kita rekam, nanti kita upload sehingga semua teman-teman dapat mendengar ini dan semuanya boleh mengisi absen ya. Oke, kita foto bersama ya. Tolong kalau mau menghidupkan gambar sebentar silakan. Kita foto bersama, mudah-mudahan namanya tertulis. Fotonya ada, jangan kayak kemarin. Ada yang mengaku gambarnya nggak ada Pak, namanya nggak ada Pak ya. Oke, mana wajah saya ini? Walah, wajah saya kok nggak nampak. Oke, baik. Ya, layar 1. Share screen. Layar 1. Lila nggak pakai gambar? Lila, Khalil? Ya udah ya. Oke, layar 1. Oke, layar 2. Kadang-kadang memang susah ya, kita hilang sinyalnya ya. Layar 2, halo, layar 2. Derian, Rakil, Rehan, Metria, Diva, ya. Hababil, oke. Sekali lagi saya ulang. Oh, masih ada. Ya, silakan muncul dulu. Ayo, mana dia? Ya, ulang lagi ya. Sekali lagi. Oke, layar 2. Layar 3 enggak ada. Oke, satu lagi. Terakhir, layar 1, ulang. Layar 1 diulang. Ya, Jin, Venora, oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, Anda telah melakukan kuliah yang luar biasa pada pagi hari ini. Ikuti yang saya sarankan dan saya anjurkan di grup Anda. Sama-sama, mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang berkurang, yang kurang makna dan agak kurang dikenal dengan baik dengan Anda, menyinggung
pertanyaan. Mohon maaf lahir batin. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.